terlihat beberapa pekerja sedang menghancurkan batu di bawah pengawasan Pangeran dan Carter. Di sana, Pangeran berkata, pada akhirnya, bekerja di lingkungan berdebu untuk waktu yang lama akan meningkatkan risiko terserang penyakit. Jadi, aku tidak akan membiarkan Anna melakukan pekerjaan ini. Untungnya, kita telah memasang lowongan pekerjaan dan menggandakan jumlah penggiling batu, sehingga kita memiliki cukup waktu untuk menyiapkan lebih banyak bahan baku. Pangeran melanjutkan, di masa depan, saat skala produksi semakin besar, penyihir tidak boleh diperlakukan sebagai sumber daya yang bisa habis pakai. Mereka harus digunakan untuk mendukung kemajuan peradaban. Kita memang telah menyelesaikan masalah semen, tetapi membangun dinding tidak semudah yang kubayangkan. Carter yang berdiri di sampingnya menimpali. Namun, Yang Mulia, karena Anda menurunkan status Anda pada hari pertama kerja dan secara pribadi menunjukkan cara menggali parit kepada para pekerja, mereka kini bersemangat. Pangeran menjawab, meskipun mereka bekerja keras, galian yang mereka buat malah terlihat seperti selokan panjang. Dalam hati, Pangeran berpikir, meskipun aku dan para pekerja sipil sering disebut budak korporat, hal yang kami pelajari sangat berbeda. Pada dasarnya, aku tidak mengerti masalah seperti ini. Kuharap ada ahli yang bisa membantuku menemukan solusinya. Tak lama kemudian, Barof Mons datang membawa laporan. Ia berkata, seorang tukang batu menanggapi lowongan pekerjaan Anda. Dia mengaku pernah bekerja di Asosiasi Kuli Batu Kerajaan Grey Castle. Mendengar itu, Pangeran berkata, Asosiasi Kuli? Seingatku, itu organisasi yang cukup terkenal, meskipun banyak yang bilang mereka dibubarkan karena pengabaian bahan material. Pangeran kemudian memerintahkan agar orang tersebut segera menemuinya. Adegan berpindah ke kantor pemerintahan. Terlihat Pangeran yang tengah menatap Anna, yang sedang membaca buku. Tak lama kemudian, orang yang dipanggil tiba. Ternyata dia adalah Van Bate. Setelah memberi salam hormat kepada Pangeran, Pangeran berkata, kau boleh mengabaikan etiket sopan santun dan angkat kepalamu. Namun, begitu Van Bate melihat Anna, ia terkejut. Anna, apa itu benar kamu? Tanyanya. Pangeran dan Carter terkejut mendengar hal itu. Pangeran segera memerintahkan Carter untuk menghalangi pintu dan memastikan Van Bate tidak kabur. Apa ini tidak terlalu kebetulan? Kuli batu yang baru saja kuterima ternyata adalah tetangga seorang penyihir? Pikirnya. Tiba-tiba, Van Bate berlutut dan berkata, itu benar, ini memang kamu. Syukurlah kau masih hidup. Maafkan aku. Melihat reaksi itu, Pangeran berpikir, dari caranya berbicara, pria ini tidak terlihat seperti seseorang yang ingin menyakiti Anna. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini. Anna, yang masih memegang bukunya, berdiri dan menatap Van Bate. Pangeran berkata, tidak perlu gugup. Tenanglah dan jawab pertanyaanku. Bukankah kau seorang kuli batu? Mengapa kau mengenal Anna? Van Bate menjawab, maafkan saya, Yang Mulia. Saya kehilangan ketenangan dan sangat menyesal. Dahulu, saya memang anggota Asosiasi Kuli Batu. Tetapi sekarang saya hanyalah seorang guru di kota perbatasan. Anna adalah salah satu murid saya. Ia melanjutkan, saya tidak tahu alasan Yang Mulia menyelamatkan seorang penyihir. Tetapi bahkan jika itu karena ingin menjadikannya selir, itu jauh lebih baik daripada mengirimnya ke tiang gantung. Dalam hati, Van Bate berpikir, setidaknya ini menunjukkan bahwa Pangeran tidak takut pada rumor tentang penyihir. Jika boleh, aku juga ingin Nana menjadi selirnya, agar dia terhindar dari bahaya. Tanpa ragu, Van Bate mulai membicarakan tentang Nana dan meminta Pangeran untuk menjadikannya selir, seperti Anna. Pangeran menjawab, kau bisa membawanya menemuiku. Jika dia benar seorang penyihir, aku jamin dia tidak akan diperlakukan dengan buruk. Tapi aku tidak bisa begitu saja membawanya karena dia adalah anak dari keluarga Pina. Satu lagi, alasanku menyelamatkan Anna tidak seperti yang kau bayangkan. Dalam hati, Pangeran merasa senang mendengar ada penyihir lain di kota, meskipun ia belum tahu apakah kemampuan Nana akan berguna saat musim iblis tiba. Pangeran melanjutkan, aku butuh bantuannya. Dibandingkan dengan omong kosong seperti penyihir adalah iblis, aku lebih percaya bahwa kekuatan mereka tidak memiliki unsur jahat. Kekuatan penyihir bisa dikendalikan.
Jadi, aku tidak peduli apakah itu Anna atau Nana. Selama mereka tidak melanggar hukum, aku tidak keberatan. Pangeran kemudian bertanya, apakah kau pernah berpartisipasi dalam pembangunan dinding di kerajaan Grey Castle? Ya, aku pernah, jawab Van Bate. Bagus. Aku berencana membangun dinding dari Sungai Chisui hingga lereng Gunung Utara untuk bertahan dari serangan binatang iblis. Mulai sekarang, kau akan mengurus masalah itu. Adegan berpindah ke kebun bunga di belakang kastil. Nana datang untuk menemui pangeran keempat. Dengan gugup, ia bertanya, apakah aku akan mati? Pangeran menjawab, kamu akan baik-baik saja seperti Anna. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Anna dan Nana akhirnya bertemu dan berbincang. Sambil menatap keduanya, pangeran berbisik pada dirinya sendiri, Anna sekarang baru 17 tahun. Akan secantik apa dia nanti? Kemudian, ia bertanya pada Nana tentang kekuatan sihir yang disebutkan oleh Van Bate. Dengan cemas, Nana bertanya, apakah Anda akan menggantungku? Pangeran menjawab, tentu saja tidak. Yang digantung hanyalah para kriminal kejam. Kamu dan Anna bukan kriminal, jadi tidak perlu khawatir. Nana berkata, aku juga tidak yakin. Guruku bilang penyihir mendapatkan kekuatan setelah dibujuk oleh iblis. Tapi aku belum pernah bertemu iblis. Anna menghampirinya dan mencoba menenangkan Nana. Nana melanjutkan, kira-kira seminggu yang lalu, aku melihat seekor burung kecil terluka, dan aku sangat ingin membantunya. Saat itu, aku merasakan sesuatu keluar dari tanganku. Pangeran penasaran. Sesuatu keluar? Lalu apa yang terjadi? Tanyanya. Nana pun menunjukkan sihirnya di depan pangeran. Air tiba-tiba mengelilingi burung kecil dan menyembuhkan kakinya. Mendengar hal itu, pangeran segera memerintahkan Carter untuk membawa seekor ayam. Pastikan ayamnya masih hidup, sehat, dan tidak berpenyakit. Tambahnya. Carter segera pergi menjalankan tugasnya. Pangeran kemudian berpikir, mungkinkah kekuatannya adalah penyembuhan? Jika benar, maka ini sangat penting bagi makhluk hidup. Ia kembali bertanya, jika kekuatanmu bisa menyembuhkan hewan kecil, mengapa kau masih berpikir penyihir itu jahat? Nana menjawab, guruku bilang penyihir bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Meskipun tidak jahat, itu tetap jebakan yang dipasang iblis untuk membujuk banyak orang. Tapi, aku bersumpah, aku belum pernah melihat iblis. Pangeran tersenyum tipis dan berkata, tentu saja kau belum pernah melihat iblis. Itu semua adalah kebohongan gereja suci. Gurumu hanyalah salah satu dari banyak orang yang diperdaya oleh mereka. Nana menatap pangeran dengan ragu dan bertanya, kenapa gereja suci berbohong? Pangeran memalingkan wajahnya dan menjawab dengan tenang, tidak ada yang istimewa. Mereka melakukannya semata-mata demi keuntungan. Tak lama kemudian, Carter datang membawa ayam seperti yang diperintahkan. Pangeran berkata, pegang ayam itu dengan kuat. Anna dan Nana terlihat tidak tega melihat ayam tersebut, tetapi pangeran tetap melukainya untuk menguji kekuatan Nana. Segera, ia meminta Nana menggunakan sihirnya. Nana pun mencoba kekuatannya, dan benar saja, luka ayam itu sembuh, dan ia kembali terlihat sehat. Namun, 1 jam kemudian, ayam tersebut tak lagi bernyawa. Pangeran menghela napas. Sekarang aku mengerti kekuatan Nana, katanya. Dia bisa memulihkan luka, tetapi tidak dapat meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Namun, jika ia bisa melakukan regenerasi, luka apapun bisa sembuh sepenuhnya. Sayangnya, dia tidak memiliki kendali atas hidup dan mati. Sekali ayam itu mati, kekuatan pemulihannya tidak akan berguna. Pangeran pun memerintahkan agar ayam itu dikembalikan ke dapur. Nana terlihat sedikit kesal kepada pangeran karena kejadian tersebut, tetapi suasana berubah ketika mereka diajak makan siang. Nana segera melupakan kekesalannya dan menikmati hidangan di hadapannya dengan penuh kegembiraan. Saat matahari mulai terbenam, Nana berpamitan untuk pulang. Sebelum berpisah, Anna bertanya, kenapa tidak membiarkan Nana tinggal bersama kita? Dia juga seorang penyihir. Pangeran menjawab, dia masih memiliki keluarganya. Sampai sekarang, mereka belum mengetahui bahwa dia seorang penyihir. Anna menanggapi, itu hanya masalah waktu saja. Pangeran mengangguk.
Kamu benar. Ini memang hanya soal waktu. Tetapi selama keluarganya belum tahu, lebih baik kita biarkan seperti ini untuk sekarang. Kemudian, ia bertanya kepada Anna, "Apakah kamu merindukan ayahmu?" Tanpa ragu, Anna menjawab tegas, "Tidak." Mendengar itu, pangeran berkata, "Nana Pine akan sering datang ke sini. Sebenarnya, aku ingin membiarkannya datang setiap hari untuk melatih kekuatannya. Kamu pasti juga ingin seperti dia. Bisa pergi ke akademi dan belajar bersama anak-anak lain, kan? Selama aku di sini, aku berjanji. Suatu hari nanti, kalian semua akan bisa hidup seperti orang biasa." Adegan berpindah ke kantor pangeran. Sambil berbicara sendiri, pangeran merenung. Sejak Van Bate mengurus pembangunan dinding, rasanya aku punya banyak waktu luang. Setiap sore, aku menemani 2 penyihir berlatih di kebun bunga sambil menikmati teh. Terkadang, aku juga pergi ke lereng Gunung Utara untuk melihat progres pembangunan. Meskipun dalam 2 minggu terakhir, perkembangannya sangat pesat, tapi... Tiba-tiba, Barof Mons datang dengan wajah serius. "Yang mulia," katanya, "pengeluaran untuk gaji kuli dan pengrajin cukup besar. Semua uang ini berasal dari kantong pribadi Anda. Menurut perhitungan keuangan, kita hanya bisa bertahan sampai musim gugur tahun depan." Pangeran yang mendengar hal itu pun mengeluarkan air mata. Ia terkejut, lalu berteriak panjang. Dalam hati, ia berkata dengan putus asa, "Apa yang harus kulakukan? Aku sangat miskin." Melihat pangeran seperti itu, Barof berbicara dalam hati. Akhir-akhir ini, pangeran keempat terasa seperti orang yang berbeda. Di istana Grey Castle, pangeran keempat terkenal melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Reputasinya buruk karena tidak bersikap seperti bangsawan pada umumnya. Jika bukan karena Yang Mulia Raja berjanji menunjukku sebagai Menteri Keuangan, aku pasti sudah pergi dan tidak mau bekerja lagi. Ketika pertama kali tiba di kota perbatasan, pangeran keempat menyinggung setiap bangsawan yang ada. Ia tampak seolah tidak peduli dengan perebutan takhta maupun keadaan kota ini. Posisi administrasi pun semuanya diurus oleh beberapa warga sipil yang aku bawa dari kerajaan. Namun, sejak menyelamatkan penyihir itu, Yang Mulia berubah drastis. Pangeran pun berbicara, "Jika pembangunan kota perbatasan hanya bergantung pada uangku, itu tidak akan cukup. Pendapatan kota ini sangatlah sedikit." Ia kemudian memerintahkan agar semua hasil panen biji tahun ini yang seharusnya dikirim ke Longsong Stronghold digadaikan untuk menukar jatah selama musim iblis. Pertukaran yang tidak setara ini pada dasarnya adalah monopoli. Lanjutnya, pajak lain yang biasanya datang dari kota, seperti dari kedai, toko tenun, atau toko pandai besi, jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membangun dinding, itu semua tak lebih dari sehelai rambut dari 9 lembu. Kita harus menemukan sumber pendapatan lain untuk kota perbatasan. Mendengar itu, Barof semakin bingung. Mungkinkah pangeran keempat dirasuki iblis? Tidak, itu tidak mungkin. Jika memang ada kekuatan iblis, pasti akan terpancar di depan liontin dewa. Adegan berpindah ke dermaga kota perbatasan. Terlihat 2 pria berpakaian rapi baru saja tiba. Salah satu dari mereka berkomentar, "Tempat ini masih saja kumuh." Pria berkacamata di sampingnya menjawab, "Terakhir kali Anda datang ke sini setahun yang lalu, kan, Tuan Duta Besar? Kota miskin ini memang tidak memiliki apapun selain batu." Tuan Duta Besar, pria berambut merah, mengoreksi. Lebih tepatnya, 6 bulan yang lalu. Duke mengirim orang yang berbeda setiap musim. Terakhir kali aku datang ke kota perbatasan adalah saat musim panas. Ia melanjutkan, "Selain batu, tempat ini memiliki berbagai jenis bulu kelas atas. Yang lebih penting, masih ada lahan kosong yang belum dibuka untuk pertanian. Sebagai pos terdepan Longsong Stronghold, jika mereka bertanggung jawab atas pertahanan, lahan luas di tengah dapat digabungkan ke benteng." Mereka kemudian bergegas menuju tempat tujuan. Namun, setibanya di sana, mereka terkejut. Barang yang seharusnya dikirim ke Longsong Stronghold ternyata tidak ada. Pria berkacamata tampak kebingungan. "Apa yang terjadi?" Namun, pria berambut merah hanya berkata, "Kita pergi ke istana untuk bertemu pangeran." Dalam perjalanan menuju istana, pria berkacamata bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?"
Mungkinkah kota perbatasan sudah menemukan mitra dagang baru? Apakah mereka menjual biji ke kota Willow? Atau mungkin ke punggung Bukit Fallen Dragon? Ini pasti ulah pangeran keempat yang bodoh dan egois. Dan juga, lihatlah kuda ini. Terlalu kurus, tetapi mereka menjualnya seharga 2 koin emas kerajaan. Itu kemahalan. Tuan Duta Besar tiba-tiba memerintahkan untuk berhenti. Matanya menyipit saat melihat perahu milik kota Willow di Sungai Chisui. Dengan nada khawatir, ia berbisik, jika pangeran sudah mulai menjalin hubungan dagang dengan kota-kota di sekitar Sungai Chisui, aku akan kehilangan satu sumber perdagangan. Jika aku tetap menggunakan rencana monopoli sebelumnya, negosiasi ini pasti akan gagal. Akhirnya, kedua pria itu tiba di kastil pangeran. Tuan Duta Besar merasa penasaran. Orang seperti apa sebenarnya pangeran keempat ini? Singkat cerita, pangeran menyambut kedatangan mereka dengan menjamu makan malam. Namun, Tuan Duta Besar sedikit bingung ketika melihat sumpit yang disediakan. Saat ia melihat pangeran menggunakan sumpit dengan sangat lihai, rasa penasarannya semakin bertambah. Pangeran tersenyum dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang sumpit?" Ia melanjutkan, dibandingkan dengan peralatan makan biasa, pasangan tongkat kayu ini jauh lebih mudah didapatkan. Jika disebarkan ke masyarakatku, mereka tidak perlu khawatir akan penyakit yang menyebar melalui tangan yang kotor saat makan. Mendengar itu, Tuan Duta Besar bergumam dalam hati, pangeran keempat ini sungguh tak terduga. Setelah menyelesaikan makan, mereka kembali berbincang. Tuan Duta berkata, "Yang Mulia, sesuai kebiasaan masa lalu, seharusnya hari ini adalah waktu bagi kota perbatasan untuk menyerahkan biji tambangnya. Namun, saya tidak melihat adanya biji di lahan dekat dermaga." Pangeran menjawab, "Sayangnya, pertambangan di lereng utara tertimbun longsor bulan lalu. Rakyatku sudah berusaha melanjutkan produksinya, tetapi masih banyak puing yang menghambat. Aku khawatir pekerjaan tambang akan tertunda hingga tahun depan." Tuan Duta bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana dengan hasil panen 2 bulan yang lalu?" "Tidak banyak," jawab pangeran. "Sesuai ketentuan, hasil panennya tidak cukup untuk memberi makan rakyatku." Tuan Duta seharusnya masih ingat musim iblis 2 tahun lalu, bukan? Ia melanjutkan, "Jika kita tetap menggunakan sistem pertukaran sebelumnya tahun ini, dalam 2 bulan aku hanya bisa mendapatkan gandum. Jika itu terjadi, rakyatku tidak akan bisa bertahan hidup selama musim dingin ini. Oleh karena itu, sistem pertukaran lama harus dihapus." Tuan Duta terdiam sejenak, lalu berkata, "Yang Mulia, saya menyesal atas hal itu. Tragedi seperti itu tidak akan terjadi lagi kali ini. Saya akan berbicara dengan 6 keluarga besar untuk meminjamkan beberapa persediaan, dan rakyat Anda bisa membayarnya perlahan setelah mereka pulih tahun depan." Namun, pangeran tersenyum dan berkata, "Jika aku menjual biji ke kota Willow, aku tidak perlu membayar apapun secara perlahan. Kota Willow bersedia membeli biji dengan emas kerajaan. Pada saat yang sama, mereka juga menjual gandum, yogurt, roti, dan madu kepada kami dengan harga pasar. Apapun yang bisa dibeli dengan emas kerajaan, mereka akan menjualnya. Dibandingkan dengan sistem pertukaran Longsong Stronghold, sistem perdagangan kota Willow jauh lebih masuk akal." Pangeran melanjutkan, "Selain itu, meskipun kau ingin meminjamkan persediaan, apakah kau memiliki wewenang untuk memutuskan atas nama keluarga lain? Melihat lencana di pakaianmu, kau berasal dari keluarga Honsakel, bukan? Sebagai anggota 6 keluarga besar, bagaimana kau akan meyakinkan Duke Ryan dan keluarga lainnya untuk menyetujui hal ini? Apakah kau memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri?" Tuan Duta terdiam. Ia mengingat kembali percakapannya dengan ayahnya sebelum berangkat ke kota perbatasan. Kala itu, ia berkata, "Pangeran pasti tidak akan mau menukar biji dan perhiasan dengan gandum dan roti. Jika ayah membeli barang mereka 30% di bawah harga pasar, kita masih bisa mendapatkan keuntungan besar." Namun, dengan nada sombong, ayahnya menjawab, "Pangeran yang mirip babi itu. Orang seperti dia tidak mungkin mampu menangani urusan pertukaran di kota perbatasan. Jangan buang waktu membicarakan ini lagi. Sistem pertukaran tidak akan berubah hanya karena kedatangan sampah seperti dia." Mengingat hal itu, Tuan Duta bergumam dalam hati, "Benar.
Ayah sendiri sangat sulit diyakinkan. Tapi aku masih harus mencoba. Ia pun menawarkan kesepakatan lain. Yang mulia, bagaimana jika kami membeli biji dan perhiasan Anda 30% lebih rendah dari harga pasar? Penawaran ini lebih tinggi daripada yang ditawarkan kota Willow. Saya akan kembali ke Longsong Stronghold besok. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga lain, saya akan membawa perjanjian baru ke sini. Ia menambahkan, Yang mulia, bekerja sama dengan Longsong Stronghold lebih baik untuk Anda dan rakyat Anda. Kota Willow memang cukup jauh, walaupun bisa mengungsi ke sana saat musim iblis selama perjalanan. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pangeran menyela. Akan mudah apa? Tuan Duta tersentak dan mencoba menjelaskan. Mudah terjadi sesuatu yang buruk. Dalam hati, ia panik. Apa aku baru saja mengancam seorang pangeran? Namun, pangeran justru tertawa. Tuan Duta, Anda sepertinya salah paham. Aku tidak berniat mengungsi ke kota Willow, dan tentu saja tidak ke Longsong Stronghold. Aku tidak akan kemana-mana. Tuan Duta terkejut. Pangeran melanjutkan dengan penuh keyakinan. Pada musim iblis tahun ini, aku akan tetap berada di kota ini. Selain itu, kota perbatasan akan segera menjadi perbatasan baru Kerajaan Grey Castle. Aku bisa membawamu melihat dinding baru yang sedang dibangun di bawah lereng utara gunung. Dinding? Tuan Duta bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pangeran tersenyum lebar. Ya, dinding setinggi 6 meter dan lebar 2 meter yang menghubungkan lereng utara dengan sungai Chisui. Dengan dinding ini, kita bisa mengalahkan binatang iblis di kota perbatasan. Mendengar hal itu, Tuan Duta langsung teringat dengan percakapan para bangsawan sebelumnya. Mereka membicarakan bagaimana pangeran memulai pembangunan dinding sebelum musim iblis tiba dan menertawakannya. Salah satu bangsawan bahkan meledek. Pangeran itu ikut menggali bersama rakyat jelata? Benar-benar orang bodoh yang berbicara omong kosong. Namun kini, di hadapan pangeran, Tuan Duta berpikir, aku kira semua itu hanya candaan yang tersebar di antara para bangsawan. Aku tidak pernah berpikir Yang Mulia benar-benar membangun dinding. Bagaimana dia melakukannya? Pembangunan dinding berskala besar biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dari mana kota perbatasan mendapatkan tenaga kerja sebanyak itu? Ia menatap pangeran dan berkata, Yang Mulia, saya akan mengingat semua yang Anda katakan. Setelah kembali, saya akan segera berdiskusi dengan 6 keluarga besar. Hanya saja dinding itu, aku sangat ingin melihatnya. Singkat cerita, pada malam hari, pangeran yang sedang ingin beristirahat berkata di pintu kamar, di era ini, tidak ada yang namanya kehidupan malam. Saat ini, jika tidak membuat anak, rata-rata orang akan tidur lebih awal. Seorang pangeran sepertiku memiliki hak istimewa untuk membiarkan para pelayan menemaniku tidur. Tetapi aku sangat tegas, jadi aku tidak akan melakukannya. Kemudian, pangeran menyadari sesuatu dan membalikan badannya untuk melihat ke arah itu. Tiba-tiba, ada seorang wanita bertudung yang sedang duduk di kasur pangeran. Wanita itu berkata, aku tidak menyangka duta besar Longsong Stronghold kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Sepertinya pangeran keempat memiliki beberapa trik di balik lengannya. Pangeran yang mendengar itu sangat panik dan berkata dalam hati, apa dia pembunuh? Pangeran segera berlari ke arah pintu untuk menyelamatkan diri. Namun wanita itu langsung melemparkan senjatanya untuk menghentikan pangeran. Wanita itu berkata, tolong jangan pergi, Yang Mulia. Aku datang ke sini hanya untuk berbicara. Pangeran yang hampir terkena serangannya itu berbicara pelan. Apa-apaan ini? Apa ini cara meminta orang untuk tinggal dan berbicara? Kemudian, pangeran bertanya pada wanita itu, siapa sebenarnya kamu? Wanita itu langsung berlutut memberi salam dan berkata, aku tidak memiliki nama, tapi saudariku memanggilku Nightingale. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Anda, Yang Mulia Roland Wimbledon. Saya sangat berterima kasih atas kepedulian dan kesabaran Anda terhadap penyihir dalam beberapa waktu ini. Pangeran yang tampak kebingungan mendengar hal itu, seketika melihat lambang yang ada di pakaian wanita itu, dan langsung teringat tentang Bar of Mons yang menjelaskan tentang lambang yang sama. Lambang itu adalah milik asosiasi penyihir, dan pangeran diharap untuk memperhatikannya
dan waspada jika melihat lambang itu. Namun, pangeran keempat malah bertanya pada wanita itu, "Jadi, kamu ini penyihir?" Wanita itu memuji pangeran karena memiliki pengetahuan tentangnya. Lalu pangeran kembali bertanya, "Alasan kamu datang ke sini pasti karena Anna. Walaupun aku tidak tahu kamu mendapat informasinya dari mana, untuk kamu yang baru datang sekarang sudah terlambat. Jika aku benar-benar ingin menghukum Anna, dia sudah tewas sejak lama." Wanita itu juga berkata, "Aku tahu, dan jika Anda melakukan itu, saya tidak hanya ingin berbicara dengan Anda." Asosiasi penyihir tidak suka mencampuri urusan dunia kotor ini, jadi mungkin sedikit keterlaluan untuk membunuh pangeran hanya karena penyihir. Tapi saya masih bisa memberikanmu ingatan yang dalam dan tak terlupakan. Pangeran berkata, "Tidak perlu khawatir, Anna hidup dengan baik." Wanita itu juga bilang, "Aku tahu itu. Selain dia, ada juga nona kecil bernama Nana Pine. Aku sampai di tempat ini seminggu yang lalu, dan sejauh ini aku belum pernah bertatap muka denganmu, yang mulia." "Aku juga tahu apa yang kamu lakukan. Aku melihatnya dengan mataku." Pangeran langsung terkejut mendengar itu dan berkata dalam hati, "Dia datang seminggu yang lalu dan dia melihat semua yang kulakukan dengan matanya. Apa mungkin dia mengikutiku selama ini dan aku sama sekali tidak sadar?" Pangeran kembali berkata, "Baiklah, kamu bilang kamu ingin berbicara denganku, dan itu pasti bukan hanya untuk berterima kasih, kan?" Nightingale menjawab, "Apa Anda tidak lelah berbicara dengan saya sambil berdiri? Silakan datang kemari untuk berbicara. Penampilanku tidak menakutkan, jadi itu tidak akan membuatmu takut, yang mulia." Lalu seketika, Nightingale itu menunjukkan wajahnya tanpa tudung. Pangeran segera mendekat dan duduk di samping Nightingale. Ia tidak merasakan niat buruk darinya, jadi ia memutuskan untuk mendengarkannya. "Kamu bisa bicara sekarang," ujar pangeran. Nightingale tersenyum tipis sebelum berkata, "Sudah kuduga, kamu tidak takut padaku. Kamu berbeda dari orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya. Mereka membenci kami karena takut pada kami. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka, tapi di matamu hanya ada rasa penasaran." Pangeran sedikit tersentak ketika Nightingale mendekat dan menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ia merasa malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih seorang pembunuh. Bagaimana bisa dia berubah menjadi seperti ini? Namun, kata-kata berikutnya dari Nightingale membuatnya lebih terkejut. "Tapi alasan aku datang ke sini adalah untuk membawa Anna dan Nana," kata Nightingale dengan tenang. Pangeran langsung berdiri. "Jangan," serunya. "Mereka hidup dengan baik di sini. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti mereka. Terlebih lagi, kemana kau ingin membawa mereka? Tidak ada tempat yang lebih aman selain tempat ini." Nightingale tetap tenang dan menjawab, "Aku berniat membawa mereka ke asosiasi penyihir, ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Di sana, mereka akan bersama rekan-rekan mereka. Mereka tidak perlu bersembunyi lagi." Pangeran mengerutkan alisnya. "Kamu bahkan tidak punya tempat tinggal tetap, kan? Sebulan yang lalu, tentaraku menemukan perkemahan asosiasi penyihir di hutan tersembunyi. Jejak kalian mengarah ke utara, tapi di sana tidak ada apapun selain pegunungan yang sangat besar." Nightingale mengangguk. "Apa yang kamu katakan benar. Asosiasi saat ini memang berada di suatu tempat di pegunungan, dan bagi penyihir, tempat itu pasti aman. Melewati musim dingin dengan liar di pegunungan, di bagian mana dari itu yang aman? Apakah di sana ada air bersih untuk diminum, makanan yang cukup, tempat berlindung yang hangat? Selain itu, musim iblis sebentar lagi tiba. Sebenarnya, apa yang kalian pikirkan?" Saat itu, pangeran tiba-tiba teringat laporan dari Barof tentang tujuan asosiasi penyihir. Asosiasi itu ingin mengumpulkan semua penyihir dan mencari gunung suci. Mereka percaya bahwa hanya dengan pergi ke gunung suci, penyihir bisa mendapatkan kedamaian sejati. Pangeran langsung menatap Nightingale dan bertanya, "Apa mungkin kalian berniat mencari gunung suci?" Namun, Nightingale tidak menjawab pertanyaannya. Pangeran menghela napas. "Aku pasti tidak akan setuju. Dalam 2 bulan, seluruh dunia, termasuk gunung, akan diselimuti oleh binatang iblis." Namun, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya.
Bagaimana kalau kalian semua tinggal di kota perbatasan selama musim dingin? Kalian bisa mencari gunung suci kapanpun setelahnya. Nightingale terkejut mendengar usul itu. Asosiasi pindah ke sini? Kamu benar-benar orang yang menarik. Tapi, meskipun kamu tidak takut pada penyihir, rakyatmu pasti takut. Selain itu, jika gereja suci mengetahui hal ini, mereka pasti akan segera mengirim orang ke sini. Pangeran mengepalkan tangannya. Selama kita bisa melewati bulan iblis dengan bantuan penyihir, rakyatku akan menyadari bahwa mereka bukanlah orang jahat. Tiba-tiba, Nightingale menghela napas dan berkata, alasan aku ingin membawa mereka adalah karena Anna akan melaksanakan coming of age. Pangeran menatapnya bingung. Apa maksudmu? Nightingale menatapnya serius. Yang mulia, apakah Anda tahu mengapa kami dilihat sebagai perwujudan iblis? Kebanyakan kebangkitan penyihir terjadi di musim iblis, saat gerbang neraka juga terbuka. Secara umum, coming of age adalah garis pemisah bagi seorang penyihir. Perempuan yang tidak bangkit pada usia 18 tahun, pada dasarnya tidak akan memiliki kemungkinan untuk menjadi penyihir. Setelah coming of age, penyihir akan mengalami penyiksaan iblis yang melahap tubuh mereka setiap musim iblis. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuh dengan nyeri bengkak yang terasa di setiap pembuluh darah, otot, dan urat. Jika seorang penyihir bisa menahannya, mereka akan sembuh setelah beristirahat selama 4 hingga 5 hari. Namun, bagi mereka yang tidak kuat menanggungnya, kematian menjadi satu-satunya akhir. Yang lebih mengerikan, kematian mereka sangatlah mengerikan untuk dilihat. Itulah salah satu alasan mengapa penyihir disebut sebagai perwujudan iblis. Dengan kematian menyedihkan seperti ini, gereja menyebarkan rumor bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang percaya pada iblis. Seiring berjalannya waktu, kami mulai dianggap sebagai perwujudan iblis. Pangeran bertanya, lalu, apa yang terjadi setelah coming of age? Nightingale menjawab, setelah itu, kekuatan penyihir menjadi lebih stabil, meningkat secara drastis, dan ada kemungkinan mereka mengembangkan cabang sihir baru. Pangeran mengangguk dan berkata, di buku kuno, tertulis bahwa penyihir hanya bisa mendapatkan kedamaian di Gunung Suci dan tidak perlu lagi menderita akibat iblis yang melahap tubuh mereka. Apa maksud dari buku itu? Nightingale menggeleng. Tidak ada yang tahu. Gunung Suci hanya muncul dalam legenda. Tapi jika aku membawa mereka ke asosiasi, peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Ia melanjutkan, jika penyihir tidak perlu bersembunyi dan bisa hidup dengan bebas, kekuatan yang melahap tubuh itu akan sedikit melemah. Pangeran yang mendengar itu berpikir dalam hati, walaupun rencanaku membutuhkan Anna dan Nana, aku tidak akan membuat mereka menghadapi risiko sebesar ini hanya demi ambisiku. Ia lalu berkata, baiklah, Anna ada di lantai atas. Aku akan memanggilnya ke sini. Jika dia mau, kau boleh membawanya ke asosiasi. Sedangkan untuk Nana, aku hanya bisa menemuinya besok. Nightingale tersenyum dan berkata, terima kasih yang mulia. Aku memang tak salah menilaimu. Tak lama, Anna datang ke kamar pangeran dan bertemu dengan Nightingale. Dengan tegas, Anna berkata, aku tidak akan pergi. Sekejap, Nightingale dan pangeran terkejut mendengar jawabannya. Nightingale mencoba meyakinkannya. Anna, aku tidak berbohong. Aku bisa merasakan gelombang sihir di sekitarmu dan waktunya sudah hampir tiba. Coming of age akan terjadi saat musim iblis datang. 2 bulan lagi. Lebih baik kau ikut denganku ke asosiasi. Akan jauh lebih aman di sana. Namun, Anna menoleh ke arah pangeran dan berkata, yang mulia, apakah Anda ingat pernah berkata, ingin menjadikanku seperti orang biasa dan mengembalikanku ke akademi untuk belajar bersama yang lain? Saat itu, aku tidak memberikan jawaban. Tapi sekarang, aku sadar, entah hidup seperti manusia biasa atau tidak, aku tidak peduli. Aku hanya ingin tetap berada di sisi Anda. Ia melanjutkan, kekuatan iblis tidak akan bisa membunuhku. Aku akan mengalahkannya. Nightingale menatapnya sejenak sebelum menghela napas. Baiklah, aku mengerti, katanya. Pangeran kemudian bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan pergi sendiri? Nightingale menggeleng. Tidak,
Aku akan tinggal, jawabnya. Seorang pemula yang belum pernah mengalami coming of age tidak tahu betapa bahayanya itu. Pangeran terkejut dengan pernyataannya dan langsung membayangkan betapa mengerikannya jika harus diawasi oleh Nightingale sepanjang musim dingin. Sementara itu, Nightingale berjalan ke arah Anna dan berkata, "Aku sudah berkali-kali bertarung di ujung kematian dan melihat rekan-rekanku mati di depan mataku sendiri. Karena itu, saat hari itu tiba, aku setidaknya harus berada di sini untuk membantu. Dan jika dia tidak mampu menahannya..." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan setelahnya." Setelah mengatakan itu, ia berjalan melewati Anna dan mengambil senjatanya yang sempat ia lempar sebelumnya. Ia menoleh ke arah pangeran dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku akan mengawasi kalian semua." Lalu, dalam sekejap, tubuhnya perlahan menghilang dari pandangan mereka. Pangeran kembali terkejut dan berpikir dalam hati, jadi ini kekuatan Nightingale? Kemampuan menghilang tanpa suara. Dia pada dasarnya terlahir sebagai seorang pembunuh bayangan. Kemudian, ia menoleh ke Anna, mengelus kepalanya dan berkata, "Sekarang kembalilah ke kamar dan tidur." Mendengar itu, Anna tersenyum dibuatnya. Keesokan harinya, Pangeran keempat, Roland Wimbledon, berpidato di hadapan rakyatnya di kota perbatasan. "Selamat siang, seluruh penduduk," serunya. Menurut harga normal pasar, hasil panen biji selama 2 bulan seharusnya bisa ditukar dengan persediaan makanan untuk setengah tahun. Namun, Longsong Stronghold tidak pernah melakukan pertukaran secara adil dengan kita. Mendengar itu, rakyat yang hadir langsung bersorak marah dan memaki Longsong Stronghold. Pangeran melanjutkan, "Jadi, aku telah menjual hasil panen biji ke kota Willow dan menukarnya dengan 1 kapal penuh makanan yang cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin. Semuanya akan mendapatkan bagian makanan. Ini kabar baik." Ya, suasana sempat meriah, tetapi kemudian Pangeran mengangkat tangannya untuk menenangkan rakyat dan kembali berbicara. "Tapi, karena hal ini, hubungan kita dengan Longsong Stronghold terputus. Itu berarti kita harus menghabiskan musim dingin tahun ini di kota ini." Beberapa orang tampak ketakutan, namun Pangeran segera menenangkan mereka. "Aku tahu beberapa dari kalian pasti khawatir tentang binatang iblis. Kalian semua pasti sudah melihat sisi barat kota. Di sana, dinding pertahanan yang kuat dan kokoh sedang dibangun. Aku ingin kalian tahu bahwa binatang iblis tidaklah lebih kuat daripada hewan liar di hutan. Mereka tidak bisa memanjat atau memindahkan batu dengan mulut mereka. Meskipun mereka memiliki kulit yang keras dan tubuh yang besar, pada akhirnya mereka hanyalah sekumpulan target yang menyedihkan." Lalu, dengan suara lantang, ia bertanya kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, apakah kalian ingin bersembunyi di gudang Longsong Stronghold dan mati kelaparan seperti pengecut? Ataukah kalian ingin berdiri di bawah perintahku, melindungi anak-anak kalian, serta mempertahankan kota perbatasan hingga akhir?" Kerumunan mulai bersorak. Semangat mereka bangkit mendengar pidato sang pangeran. "Aku berjanji di sini," lanjutnya, "siapapun yang bertahan dan melawan binatang iblis sampai akhir musim, iblis akan menerima 25 silver royal sebagai upah mereka. Dan bagi mereka yang malang, yang kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini, keluarga mereka akan menerima kompensasi sebesar 5 emas royal." Tiba-tiba, rakyat berseru dengan penuh semangat, menyatakan kesiapan mereka untuk bertempur bersama sang pangeran. Roland Wimbledon pun kembali bersumpah untuk melindungi kota perbatasan. Adegan berpindah pada kediaman Duke Longsong Stronghold di malam hari. Di dalam aula pertemuan, sekelompok bangsawan tengah berkumpul, tertawa terbahak-bahak setelah mendengar bahwa pangeran telah memutus hubungan dengan Longsong Stronghold dan berusaha bertahan sendiri. Salah satu bangsawan berkata sambil terkekeh, "Berani-beraninya dia membangun dinding tepat sebelum musim dingin datang. Aku tidak yakin apakah harus memuji keberaniannya atau menertawakan kebodohannya. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia bahkan tidak punya pekerja batu yang layak. Yang dia lakukan hanyalah menumpuk batu kasar dan menaruh lumpur basah di antaranya. Aku khawatir dindingnya akan roboh sebelum mencapai tinggi yang cukup."
Orang itu melanjutkan, bagaimanapun juga, ini menguntungkan kita. Jika dia akhirnya datang ke Longsong Stronghold, tentu dia akan memelas meminta bantuan. Sementara itu, di sisi ruangan, Duke Longsong Stronghold, Osmond Ryan, menatap Petrov, seorang duta yang sebelumnya dikirim ke kota perbatasan. "Apa pendapatmu, Tuan Petrov?" tanyanya. Petrov yang duduk dengan tenang menjawab, "Sebenarnya saya ingin mempertahankan monopoli perdagangan kita. Selama kita bisa mendapatkan biji seharga 30% di bawah harga pasar, itu masih merupakan kesepakatan yang menguntungkan. Tapi Yang Mulia Pangeran tampaknya tidak berniat menjual bijinya kepada Longsong Stronghold. Sebaliknya, dia menjualnya dengan harga 50% di bawah harga pasar. Itu berarti dia berencana meningkatkan produksi bijinya secara besar-besaran tahun depan. Jika berhasil, kita mungkin bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, beliau bahkan berniat memproduksi barang besi untuk dijual sendiri. Seperti yang kita ketahui, barang besi selalu menjadi komoditas yang sangat laris. Namun, itu bukanlah poin utama yang ingin saya sampaikan. Duke Ryan mengangkat alis. "Oh, kalau begitu, apa poin utamanya?" Petrov menjelaskan, jika pangeran berhasil menahan serangan binatang iblis di kota perbatasan, itu akan menjadi berita baik bagi Longsong Stronghold. Dengan begitu, setiap tahun kita tidak perlu lagi berurusan dengan ancaman binatang iblis. Selain itu, tambah Petrov, dekrit pertarungan tahta hanya berlangsung selama 5 tahun. Setelah itu, kita bisa mendapatkan kota perbatasan yang jauh lebih berkembang. Saat itu, Longsong Stronghold akan menjadi wilayah terbesar ketiga di kerajaan Grey Castle. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita mengirim bantuan untuk pembangunan dinding serta membantu melindungi kota. Duke Ryan menyeringai dan bersandar di kursinya. "Kau memang cerdas, Petrov," ujar Duke Ryan. "Tapi cara berpikirmu seperti seorang pedagang, hanya melihat untung dan rugi. Bagiku, apakah kota perbatasan maju atau semakin miskin? Itu semua tidak penting. Tidak peduli apapun yang terjadi, kota perbatasan adalah wilayahku. Tidak seorang pun boleh ikut campur, termasuk pangeran." Kembali ke kota perbatasan. Di salah satu gubuk, Carter bertanya, "Yang Mulia, apakah ini barang yang Anda maksud?" Ternyata, yang ia maksud adalah mesin yang berhasil diciptakan oleh pangeran, mesin uap. Pangeran tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada Anna atas kemampuannya. Pelat besi sebanyak ini bisa menjadi lebih kokoh tanpa lapisan tambahan." Ia lalu melanjutkan, mesin uap adalah sesuatu yang memunculkan kekuatan pendorong bagi revolusi industri pertama umat manusia. Meskipun terlihat sederhana, benda ini memancarkan keindahan tiada tara dalam keterampilan dan teknologi. Ini adalah keromantisan yang hanya bisa dimengerti oleh seorang insinyur sipil sepertiku. Pangeran berkata demikian, sambil mengelus mesin uap di depannya dengan penuh kebanggaan. Namun, Carter masih tampak ragu dan bertanya, "Yang Mulia, apakah tumpukan besi ini benar-benar sebuah mesin? Bukankah ini lebih mirip alat untuk upacara pemujaan iblis?" Mendengar itu, pangeran hanya tersenyum. 5 menit kemudian, Carter yang masih kebingungan kembali bertanya, "Yang Mulia, bukankah ini hanya air mendidih? Ini benar-benar seperti tungku." Di sisi lain, Anna menyemburkan sihir apinya ke arah mesin uap. Seketika, mesin itu mulai bergetar. Terkejut, Anna berseru, "Jadi, ini yang Anda maksud dengan kekuatan tersembunyi dalam alam?" Carter, yang menyaksikan keajaiban itu, berseru, "Yang Mulia bilang mesin ini bisa menggantikan kekuatan manusia dan hewan. Tapi kekuatan ini sangat gila. Aku takut bahkan 10 ksatria sekalipun tidak bisa menandinginya." Ia lalu bergumam, "Melatih seorang ksatria agar memenuhi syarat membutuhkan waktu 15 tahun. Tapi mesin ini hanya dibuat dalam 3 hari. Mesin ini tidak membutuhkan makanan, tidak takut dingin, tidak akan kelaparan. Bahkan, ia kebal terhadap panah, pedang, maupun tombak. Jika seekor domba jantan saja bisa mengamuk di medan perang, bagaimana dengan benda ini?" Carter tampak masih menganggap mesin uap sebagai sesuatu yang berbahaya, bahkan mungkin alat pemujaan iblis yang bisa digunakan dalam peperangan. Sementara itu, pangeran hanya tersenyum tipis
puas melihat mesin uapnya bekerja dengan sempurna. Dalam hati, ia berpikir, dengan mesin uap ini, rencana perkebunanku telah mengambil langkah baru menuju era selanjutnya. Malam hari, di kamar Pangeran Roland Wimbledon. Saat memasuki kamarnya, Pangeran tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Nightingale untuk kedua kalinya. Sambil membaca surat di tangannya, Nightingale berkata, "Sepertinya rumor dari luar tidak bisa dipercaya." Kesal, Pangeran menggerutu. "Sial, kau lagi? Tidak bisakah kau memberiku sedikit privasi? Kau datang dan pergi sesukamu. Apa kau pikir ini rumahmu?" Katanya sambil menunjuk ke arah Nightingale. Namun, wanita itu tidak terganggu sedikit pun. Ia melanjutkan, "Pangeran keempat itu katanya berkepribadian bodoh, tidak kompeten, dan keji. Tapi sebenarnya, dibandingkan dengan ketua pengadilan, kau tidak kalah dalam hal apapun." Ternyata, Nightingale sedang membaca cetak biru dari mesin uap yang ada di tangannya. "Kompor besi ya?" gumamnya. Pangeran mengerutkan alis, bertanya-tanya bagaimana bisa Nightingale mendapatkan cetak biru itu, padahal ia telah menyimpannya di dalam laci yang terkunci. Tanpa menghiraukan kebingungan Pangeran, Nightingale bertanya, "Jadi, ini memang cetak birunya?" Pangeran mengangguk. "Ya, tapi tanpa bantuan Anna, itu hanyalah gambar di atas kertas." Nightingale tersenyum lalu bertanya lagi, "Apa kegunaan mesin ini?" Pangeran menjawab, "Banyak. Ini bisa digunakan untuk memindahkan biji, mengalirkan air, melebur besi, dan menempa. Intinya, mesin ini berguna dalam situasi apapun, di mana kekuatan besar diperlukan." Mendengar itu, Nightingale tersenyum lebih lebar. "Kalau begitu, aku akan menyimpannya," katanya santai, sambil menggulung cetak biru dan memasukkannya ke dalam mantelnya. "Heh, aku belum memberimu izin," protes Pangeran. Namun, Nightingale hanya tertawa kecil dan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan mengambil barangmu tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya." Ia lalu mengeluarkan sebuah surat rahasia yang dikirim oleh merpati pos dan melemparkannya ke arah Pangeran. Saat membacanya, Pangeran terkejut. Ternyata, itu adalah surat yang ditujukan kepada seorang pelayan bernama Tyre. Nightingale menjelaskan, di dalam surat ini tertulis bahwa dia tidak boleh mengulangi kegagalan seperti sebelumnya dan harus segera menyingkirkan Pangeran saat musim iblis tiba. Pangeran langsung mengingat siapa Tyre dalam ingatannya yang dulu. "Kalau tidak salah, Roland yang sebelumnya sangat menyukai tofu buatannya," gumamnya. Nightingale menambahkan, "Meskipun tidak ada tanda tangan di surat ini, kemungkinan besar itu dikirim oleh salah satu saudara kandungmu." Lalu dengan nada serius, ia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau membutuhkan bantuanku?" Pangeran menatap surat itu sejenak sebelum menjawab, "Aku memang harus merepotkanmu. Jika bisa, bantu aku menemukan siapa dalang di balik semua ini." Nightingale menunduk hormat. "Sesuai keinginanmu yang mulia. Kalau begitu, aku akan mengambil ini sebagai hadiahnya."